Selamat datang di dalam rumah Tuhan, Galilea Community of Christ. Sama-sama kita akan memuji Tuhan. Pada hari ini kita bawa pujian kita yang terbaik. Kita tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang ajaib. Haleluya. Sama-sama berdoa bagi ajaib kita. Yesus Tuhan. Yes. Angkat suara kita yang bersuka cita. Bangkit suka Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Mari maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Mari maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus. Orang yang kuat. Nama Yesus. Kota Beteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Angkat suara kita lebih semangat lagi sama-sama. Bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Mari maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Yes. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Here we go. Nama Yesus. Orang yang kuat. Nama Yesus. Kota Beteng yang teguh. Namanya siapa? Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Bertepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Nama Yesus. Kota Beteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus. Orang yang kuat. Nama Yesus. Kota Beteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Angkat hati ini sama-sama. Nama Yesus. Namanya siapa? Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami menaikkan setiap sembah kami. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi.
kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Ucapan syukur kami naikkan pujian-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Kasih pengampunan
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Minggu 10 Maret 2024. Kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berterima kasih kami ada di hari ini, kami boleh beribadah kepadamu, dan kini saatnya kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, dan karena itu kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Segala roh yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, bahkan yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tempat ini, di hati pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Matius pasal 4 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian di Matius pasal 4 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dia dipimpin oleh Roh Allah untuk menyendiri di padang gurun Yudea. Padang gurun yang luas itu sangat berbahaya karena akan ada panas terik di siang hari dan dingin yang ekstrim di malam hari. Bahaya dari binatang buas dan kalajengking, juga kekurangan dan kelangkaan makanan dan air tentunya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yesus memilih tempat tandus, tempat sepi untuk masa doa dan puasa yang panjang itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Matius, Markus, dan Lukas memberitahu kepada kita bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Markus menyatakan hal itu dengan tegas. Roh segera membawa Yesus ke padang gurun. Itu di ayat 12 di Markus pasal 1. Itu berarti bahwa kehendak Allah lah yang membawa Yesus ke tempat itu. Yesus memahami kehendak Allah dan ia menerimanya. Karena itu, ia dengan rela menerima pengalaman kesendirian itu, jauh dari keluarga dan teman-temannya untuk jangka waktu yang panjang. Kata menggoda dalam bahasa Indonesia itu cenderung berarti menarik seseorang untuk melakukan apa yang salah atau dilarang. Kata yang Alkitab gunakan dalam teks bacaan kita ini lebih dalam arti membuktikan dan menilai seseorang untuk melihat apakah orang itu siap untuk tugas yang telah diberikan dan dipercayakan kepadanya. Menggoda, ya kan? Jadi ini lebih ke arah di mana semacam ujian begitu ya. Seperti maskapai penerbangan menguji pilot pesawat untuk melihat apakah mereka siap untuk terbang dalam semua kondisi, termasuk dalam keadaan darurat, tekanan angin dan badai yang dahsyat, serta kondisi cuaca buruk yang menghambat penglihatan. Nah, dengan cara seperti itu juga Allah menguji umatnya untuk melihat apakah mereka siap untuk mengikuti dan melayani Dia tanpa kompromi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam banyak kesempatan Tuhan menguji Abraham untuk membuktikan imannya dan memperkuat harapannya dalam janji-janji yang telah Allah lakukan kepadanya. Abraham taat dan rela, bahkan ketika Tuhan memintanya untuk mengorbankan Ishak, anak tunggalnya, sebagai anak perjanjian. Dalam banyak kesempatan juga Tuhan menguji bangsa Israel dan menguatkan mereka. Salah satunya ketika mereka diuji di Mesir selama lebih dari 400 tahun kerja paksa dan dalam penganiayaan. Mereka terus berjuang untuk tidak melupakan Tuhan. Mereka tetap percaya akan firman Allah dan memegang janji Allah bahwa Ia akan membebaskan mereka dari penindasan dan membawa mereka kembali ke tanah air mereka yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dalam banyak kesempatan juga Tuhan menguji dan menguatkan Musa ketika ia harus memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah dengan caranya mendampingi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Mesir dan membimbing mereka ke padang gurun, ke gunungnya yang kudus di Sinai. Di sana Musa naik ke gunung dan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka selama 40 hari dalam doa dan puasa. Itu saudara bisa baca dalam Keluaran 24 ayatnya yang ke-18. Nabi Elia juga melakukan perjalanan selama 40 hari ke gunung suci di Horeb untuk menyelamatkan diri dari Isabel dan untuk bertemu dengan Tuhan di sana. Allah menyertai dan memberkati Elia untuk perjalanannya dengan roti ajaib dari surga. Iya kan? Itu sudah bisa baca di 1 Raja-Raja 19 tentunya ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus mengalami masa ujian dan persiapan untuk melaksanakan misi yang dipercayakan Bapaknya. Dia dibawa ke padang gurun selama 40 hari tanpa makan dan sedikit perlindungan.
Dia tidak punya apa-apa untuk mempertahankan dirinya sendiri di padang gurun yang tandus itu, kecuali apa yang Bapa akan berikan kepadanya selama 40 hari doa dan puasa itu. Yesus seorang diri di lingkungan yang keras dan berbahaya, bergulat dengan godaan yang mengarahkannya untuk mendapatkan hal-hal yang mudah atau nyaman yang akan menghindari rasa sakit dan kesulitan, penghinaan, juga penolakan, penderitaan, dan sudah barang tentu juga kematian. Ujian yang Tuhan Yesus alami di padang gurun ini mirip dengan ujian yang Adam dan Hawa jalani ketika Allah meminta mereka menjaga ciptaannya dan mengambil bagian dalam kemuliaan dan kuasanya. Ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Ia memberi mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk hidup dan untuk memenuhi tugas yang dipercayakan kepada mereka. Ketika memberi mereka satu perintah untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan, Allah sesungguhnya sedang menguji cinta dan kesetiaan mereka kepadanya. Betul? Jadi ketika Allah itu memberi satu perintah ya untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan, sesungguhnya Allah sedang menguji cinta dan kesetiaan mereka kepadanya. Tapi mereka gagal untuk mematuhi perintah Allah yang satu itu. Karena mereka apa? Mendengarkan suara dari malaikat pemberontak yang menyamar sebagai sosok yang sangat halus dan pintar, penuh pesona. Iya kan? Kitab suci menyebut penggoda ini dengan banyak nama. Iblis dan setan itu tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Tapi juga ada Belzebul, penghulu setan di Lukas pasal 11 ayat 15. Juga Matius 12 ayat 24. Juga disebut yang jahat seperti tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 38. Dan bapa segala dusta itu tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Setan menggoda Adam dan Hawa dengan kebanggaan untuk menjadi setara dengan Allah. Sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka, Adam dan Hawa diusir dari surga dan diarahkan ke padang gurun. Yesus memasuki padang gurun untuk mendapatkan kembali surga bagi saudara dan saya, anak-anak yang kehilangan Allah. Yesus menolak makan untuk menunjukkan ketergantungannya pada roti surga. Firman Allah yang akan mendukungnya tidak hanya dalam kelaparan fisik, tetapi di saat-saat godaan rohani juga. Iya tahu? Nah, ketika setan menggodai atau mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus menjawab apa? Iya kan? Dia menjawab dengan kata-kata dalam kitab suci. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara bisa lihat itu di Ulangan pasal 8 ayat 3 dan juga Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, dari manakah Yesus menemukan kekuatan untuk bertahan hidup dalam kondisi padang gurun yang keras dan di tengah rayuan si penggoda itu? Yesus menemukan kekuatan dari mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapanya. Yesus memilih untuk pertama-tama menikmati makanan rohani, yakni firman Tuhan itu sendiri.
Setan pasti akan menggoda kita dan ia akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kita sehingga kita lebih memilih kehendak kita sendiri daripada kehendak Allah. Jika ia tidak bisa membuat kita meninggalkan iman, ia kemudian akan mencoba untuk mendapatkan kita dengan membuat pilihan yang akan membawa kita sedikit demi sedikit jauh dari apa yang Tuhan inginkan dari kita. Yesus dicobai seperti kita dan dia mengalahkan dosa bukan dengan usaha sendiri, tapi oleh kasih karunia dan kekuatan yang Bapanya berikan. Amin. Dia harus meninggalkan kehendaknya dan menyesuaikan diri dengan kehendak Bapanya. Dia berhasil karena ia mengandalkan Bapanya. Dan ia percaya bahwa Bapanya akan memberinya kekuatan untuk mengatasi hambatan yang berdiri di jalan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lukas mengatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Itu tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 1. Ketika dicobai iblis, Yesus tidak mencoba untuk melawan lawannya itu dengan kekuatan manusia. Ia mengandalkan kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Ketaatannya kepada kehendak Bapanya dan kesediaannya untuk merangkul salib membalikkan kutukan ketidaktaatan Adam. Kemenangannya atas dosa dan kematiannya memenangkan bagi kita tidak hanya pengampunan atas dosa-dosa kita, tetapi juga pengangkatan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, bagaimana kita dapat mengatasi dosa dan mendapatkan kebebasan dari keinginan jahat dan kebohongan iblis serta godaan dunia ini? Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Roma 8 ayat 26 menulis hal itu. Roh itu juga menjadi panduan dan penghibur kita dalam masa ujian dan pencobaan. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Tuhan memberikan anugerah kerendahan hati pada kita agar kita mengakui ketergantungan kita kepada Dia. Yakobus pasal 4 ayat 6. Dan Tuhan membantu kita untuk melawan kebohongan dan serangan dari musuh kita, setan, yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus selalu siap untuk mencurahkan rohnya atas kita agar kita dapat memiliki kekuatan dan keberanian untuk menolak dosa dan juga menolak kebohongan serta tipuan setan. Tuhan ingin agar saudara dan saya bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal 6 ayat 12, kita merebut itu dengan kekuasaan dan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Iya kan? Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal dengan kekuasaan dan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Hal-hal yang kita lakukan untuk menghadapi setiap godaan setan dan dunia ini adalah mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan dari hari ke hari. Kita berjuang dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan sambil tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan kehendak-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan akan melengkapi apa yang kurang dari diri kita. Amin. Pengalaman Yesus yang menang atas setan di padang gurun
menguatkan dan memberi harapan kepada kita bahwa dengan berjalan bersama Tuhan dan mengikuti tuntunannya, kita pun akan menang. Amin. Karena itu mari kita meneladani apa yang Yesus teladankan bagi kita. Bahwa dengan taat pada firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka iblis akan lari dari kita. Jangan pernah saudara membiarkan iblis menggoda engkau. Jangan beri ruang kepadanya dengan kompromi. Tapi mari kita melawan dia dengan firman Tuhan. Maka dia akan lari daripada kita. Amin. Dan bahwa berjalan bersama Yesus dan mengikuti tuntunannya, kita pun akan menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Bagaimana menghadapi godaan setan. Kami tidak akan memberi ruang kepada setan, iblis, untuk menggoda kami. Sebab kami tahu dia adalah bapa segala pendusta. Itu sebabnya hari ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan melalui Yesus Kristus yang memberkati, menebus kehidupan kami menjadi orang-orang yang sudah dilepaskan. Kami menjadi umat pemenang. Dan saatnya kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Apa yang kami beri sudah barang tentu berasal daripada Tuhan. Kami kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih atas kehidupan yang Kau beri. Kekuatan, kesehatan, umur panjang yang masih kami miliki. Dan karena itu apa yang kami beri tidak sebanding dengan yang Engkau beri. Tetapi inilah yang bisa kami beri untuk menopang pekerjaan Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya apa yang kami dapat beri bisa dipakai untuk melebarkan kerajaan Allah. Pemberitaan firman yang dilakukan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, melalui pelayanan online channel Galilea Network ini. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan membawa dampak yang sangat baik untuk pekerjaan Tuhan. Kami doa setiap mereka yang memberi tidak akan kekurangan. Mereka yang memberi hidup berkelimpahan, tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi, kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama. Besok nanti kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terdepan, yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan saudara di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita saudara, masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti dan juga anggur saudara. Bagi saudara yang tidak mempunyai hosti atau anggur, saudara bisa menggantinya dengan roti ataupun sirup. Kita siapkan hati kita, masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Oh,
Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Transfer ke rekening yayasan, semuanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus topang Yayasan Galilea Bapak Ibu ya, bawa dalam doa, dan juga Bapak Ibu bisa membagikan channel Galilea Network kepada yang lain ya, supaya channel Galilea Network akan terus berkembang, banyak orang yang terberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Doakan juga yayasan membutuhkan tempat yang permanen ya. Kami selama ini udah 7 tahun ya, kami dengan menyewa tempat ini, dan kami terus bergumul dengan dana untuk kontrak, perpanjangan kontrak. Tapi kami percaya Tuhan akan kirim tiang-tiang finansial ya. Doakan ya, menjadi pokok doa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi, apa yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan pasti saudara akan tuai 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Amin. Baik, kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saudara siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Saudara sambil mempersiapkan, saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan perjamuan kudus di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayat 23, 24 dan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput semua berdiri, ambil hosti, kita angkat dan katakan apa yang saya katakan. Kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus, kita angkat, kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke,
Aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan Engkau percayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut sebab Engkau beserta dengan kami. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami rancangan damai sejahtera, masa depan yang baik. Dan kami percaya mujizat masih berlaku atas kami. Maka dari tempat ini hamba doa, yang sakit disembuhkan. Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan curahkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Jamah, urapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin diberkati, mereka yang dalam pengangguran Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi mereka yang beribadah hari ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan mengenal setiap mereka, dan mereka yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang mereka transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, Engkau mengenal setiap mereka, mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Maka Tuhan berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka diberkati. Setiap mereka yang senantiasa menopang pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan mengenal setiap mereka. Tuhan berkati, kembalikan apa yang mereka tabur. Mereka akan tuai 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus, mereka memberi tidak kekurangan, tetapi itu memperbesar keuntungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya juga Yayasan Pelayanan Galilea akan tetap eksis dalam pekerjaan Tuhan, baik secara offline, yaitu pelayanan misi ke daerah-daerah, maupun juga pelayanan online, yaitu melalui channel Galilea Network. Tuhan berkati Galilea Network, dan channel ini akan terus berkembang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman yang disampaikan melalui channel Galilea Network, nama Tuhan ditinggikan, maka kuasa Tuhan dinyatakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa dan negara tetap dalam perlindungan Tuhan. Berkati semua anak bangsa, dan Tuhan berkati Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Dan terimalah semuanya itu. Aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar Bapak Ibu telah menyaksikan program pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.